terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan kilometer 4.500 ruas tol Cikampek Pondok Gede. Untuk lalu lintas pada siang hari ini nampak cukup normal di kedua arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dalam keadaan cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Cawang, kilometer 0.200. Untuk kendaraan pada siang hari ini nampak cukup padat, terutama untuk ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Masih dalam keadaan cukup ramai, namun cenderung tersendat di sana, adanya perlambatan kecepatan. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap bersabar serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Namun untuk arah sebaliknya di ruas tol dalam kota dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang relatif lancar. Sementara untuk kendaraan di underpass Cawang dari Jalan Maijen Sutoyo yang akan menuju ke arah Jalan DI Panjaitan maupun sebaliknya dalam keadaan ramai lancar. Tetap kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman serta menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Untuk kendaraan dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso atau Tanjung Priuk nampak cukup ramai, namun memang hambatan hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priuk maupun sebaliknya dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu banyaknya truk muatan barang yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman serta dapat tetap berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek tepatnya di kilometer 13.200 Bekasi Barat. Untuk kendaraan dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat beristirahat di rest area yang telah tersedia jika lelah dan juga mengantuk, namun juga dapat tetap menjaga jarak aman serta menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat cukup banyak juga truk muatan barang yang melintasi jalur tersebut. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan menurut informasi dari BMKG untuk kawasan Jabodetabek dan juga sekitarnya pada sore hingga malam hari nanti akan turun hujan dengan intensitas beragam. Kami himbau kepada Anda para pengendara terutama pengendara sepeda motor agar saat hujan turun dapat tidak berteduh maupun berhenti di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas dan juga kepadatan dan juga dapat menghindari penggunaan jas hujan jenis ponco karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan personel, Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi menggelar latihan bela diri rutin. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung tugas-tugas kepolisian di lapangan, terutama dalam menghadapi situasi yang menuntut ketangkasan fisik. Personel Polresta Bukit Tinggi melakukan pemanasan dan teknik bela diri di halaman Mapolresta Bukit Tinggi. Puluhan personel tampak bersemangat mengikuti latihan bela diri ini. Latihan ini merupakan agenda rutin yang digelar guna meningkatkan kemampuan fisik dan keterampilan pertahanan diri para anggota.
Di bawah arahan instruktur berpengalaman, para personel diajarkan berbagai teknik dasar bela diri seperti tangkisan, bantingan, hingga penguncian. Latihan ini juga membentuk mental dan kedisiplinan anggota dalam menjalankan tugas. Latihan bela diri ini penting untuk kesiapsiagaan personel Polri dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan. Dengan fisik dan mental yang terlatih, maka anggota bisa lebih sigap dan profesional saat bertugas. Dengan latihan bela diri ini diharapkan personel Polresta Bukit Tinggi dapat semakin siap menghadapi tantangan tugas yang dinamis di tengah masyarakat. Dari Humas Polresta Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Divisi Humas Polri resmi mencanangkan Polistub Inovasi Komunikasi Publik secara digital. Divisi Humas Polri menggandeng PT Digital Unggul Gemilang untuk mengembangkan Polistub dan kerjasama itu ini berupa pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan platform Polistub. Kehadiran Polistub akan mengukir sejarah dan membawa harapan besar bagi pelaksanaan kehumasan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentang pembangunan, pengoperasionalan, dan pengembangan platform Polistub dalam rangka publikasi dan diseminasi informasi Polri. Astacita Presiden kepada Polri dan kebijakan Kapolri berbasis teknologi digital untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif di era digital. Presiden Republik Indonesia menitipkan Astacita. Arahan ini menjadi landasan bagi Kapolri dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap dinamika peristiwa, kejadian, dan kejahatan, sekaligus memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi. Sebagai respons terhadap Astacita, Kapolri mengeluarkan kebijakan berbasis teknologi digital, sebuah platform video share bernama Polistub dalam rangka publikasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat. Platform Polistub adalah solusi digital Polri yang diharapkan mampu memberikan transparansi kinerja kepolisian dan sebagai kanal komunikasi dengan masyarakat secara real-time, cepat, efisien, dan mudah digunakan, guna meningkatkan akuntabilitas serta membangun kepercayaan masyarakat. Fitur canggih seperti halnya bermain di YouTube dan TikTok, platform Polistub juga didukung teknologi AI, cyber security, serta infrastruktur server dan ruang command center dalam pengoperasionalan dan pengembangan. Dengan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama antara Polri dan PT Digital Unggul Gemilang, diharapkan Polri menjadi institusi yang tangguh, modern, dan dekat dengan masyarakat di era revolusi industri 5.0. Salam presisi. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, personel Polres Grobogan Polda Jawa Tengah bersama Perhutani KPH Gundih menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan di petak 41 RPH Segoro Gunung, BKPH Segoro Gunung, Kecamatan Gabus, Grobogan, Jawa Tengah. Apel dipimpin langsung Administratur Perhutani KPH Gundih, Haris Setiana, dan diikuti jajaran manajemen Perhutani, Kepala BKPH, Kepala RPH, Mandor Lapangan, Wakapolres Grobogan, Polsek Gabus, Kabid Pemadam Kebakaran Kabupaten Grobogan, serta perwakilan LMDH Wana Kencana Rimba Lestari dan Wana Tirta Langgeng. Administratur Perhutani KPH Gundih, Haris Setiana, menegaskan bahwa ancaman kebakaran hutan bukan lagi fenomena musiman, melainkan persoalan serius yang harus ditangani bersama. Dan jika api dibiarkan membesar, bukan hanya hutan yang habis terbakar, tetapi juga membahayakan kehidupan warga desa hutan. Karena itu, kesadaran bersama untuk mencegah kebakaran sejak dini sangat penting. Sementara itu, Wakapolres Grobogan, Kompol Trisno Nugroho menyampaikan pentingnya sinergi antara kepolisian dan perhutani dalam mengantisipasi karhutla. Polres Grobogan mendukung penuh langkah-langkah preventif yang dilakukan perhutani.
Kolaborasi dan patroli terpadu di lapangan menjadi kunci pencegahan kebakaran hutan. Dengan adanya apel siaga dan simulasi ini diharapkan seluruh pihak semakin siap menghadapi potensi karhutla terutama di musim kemarau. Jadi hari ini kita melaksanakan apel siaga kebakaran hutan dan lahan. Tujuannya adalah untuk melihat kesiapsiagaan kita dalam rangka mencegah, intinya adalah mencegah kebakaran hutan dan lahan dan cara menangani apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi dalam menangani kebakaran hutan lahan ini makanya kita melaksanakan apel siaga, kita melibatkan seluruh stakeholder yang terkait, terutama dari kepolisian, kemudian dari pihak damkar, dari LMDH, kemudian juga dari pihak Pemda, TNI, dan Muspika serta masyarakat. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.